Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya, sekarang pada kesempatan ini, video kali ini masih tentang reaksi redox ya, yaitu part 2 ya. Sekarang part 1 itu kemarin yaitu tentang konsep reaksi redox berdasarkan oksigen, berdasarkan pelepasan dan pengikatan atau penggabungan oksigen ya. Nah, kita sudah bahas ya. Sekarang kita masuk di konsep kedua, yaitu konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, jadi setelah kita bahas kemarin part 1 itu memiliki kelemahan ya. Jadi kelemahannya itu adalah bagaimana kalau dalam reaksi kimianya tidak melibatkan oksigen ya, kayak seperti yang di atas ya, NaCl, dia tidak melibatkan oksigen. Jadi sehingga kita susah atau melihat mana reduksi, mana oksidasi. Jadi materi kali ini adalah reaksi redox ya. Nah, bukan berarti, saya perlu tekankan dulu, bukan berarti semua reaksi kimia pasti mengalami redox, tidak ya, tidak semuanya. Jadi ada reaksi kimia yang tidak mengalami reduksi oksidasi dan ada reaksi kimia yang mengalami reduksi oksidasi ya. Nah, yang kita bahas ini adalah reaksi kimia yang mengalami reduksi oksidasi. Oke, sekarang kita lanjut saja di konsep kedua. Saya turunkan dulu supaya bisa dilihat contohnya. Ya, kita masuk di konsep kedua ya. Nah, konsep kedua. Oke, nah, konsep kedua itu konsep pelepasan dan penerimaan elektron ya. Jadi kita meninjau reduksi dan oksidasi berdasarkan elektron ya. Jadi setelah kita pelajari bersama tuh kelas 10 semester 1, ada memang unsur yang melepaskan elektron dan ada yang menerima elektron, yaitu pada senyawa ion ya. Jadi dasar ini karena adanya pelepasan dan penerimaan elektron ya. Nah, dasarnya jadi reaksi kimianya ini melibatkan adanya pelepasan dan penerimaan elektron. Jadi pasti terjadi pada senyawa ion ya. Senyawa ion. Kalau senyawa kovalen menerima dan menerima hanya pada tertentu saja ya. Nah, kalau kita melihat pelepasan dan penerimaan elektron itu kalau reduksi itu adalah reaksi penerimaan elektron. Jadi dikatakan dia mengalami reduksi jika dia menerima elektron. Nah, jadi bertambah lagi kosakata sifat suatu unsur ya. Dan tadinya waktu semester 1, saya ingatkan saja lagi bahwa yang menerima elektron itu adalah senyawa sifatnya non logam. Bertambah lagi selain non logam, dia sifatnya mudah mengalami reduksi. Jadi jika ada unsur yang menerima elektron, berarti dia mengalami reduksi. Nah, jika ada unsur yang mengalami atau dia melepaskan elektron, berarti dia mengalami oksidasi. Nah, dalam menentukan menerima dan melepas elektron, saya harap Anda sudah paham ya setelah sampai di video ini, karena Anda sudah pasti melewati materi semester 1 ya, bagaimana dia melepas elektron dan bagaimana dia menerima elektron. Dan Bapak saya ingatkan sedikit di sini, misalnya Na11, nah, kita cari konfigurasinya 281 ya, langsung saja tanpa pakai mekanika kuantum ya. Nah, saya konfigurasikan per kulitnya saja. Nah, kita lihat elektrovalensinya 1, berarti supaya 8 elektrovalensinya dia melepas 1 elektron. Misalnya Cl juga, Cl kan 17, berarti dia 287 ya, berarti supaya stabil dia menerima 1 elektron ya. Saya tulis cepat-cepat saja ya, karena cuman mengingatkan saja bahwa dalam menentukan melepas dan menerima tergantung konfigurasi elektronnya ya. Jadi Anda harus paham lagi. Saya ingatkan lagi. Oke, itu misalnya contohnya itu pada misalnya ada reaksi kimia kayak begini ya. Na menghasilkan Na plus tambah elektron. Nah, reaksi apakah ini? Nah, ini reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi. Kenapa bisa oksidasi? Nah, coba kita praktikan. Sekali lagi, ini keadaan sebelumnya ya. Ini keadaan sebelum, ini setelah. Nah, kita lihat di sini Na. Ingat, kalau tidak ada
muatannya atau kayak pangkat di sini plus atau minus, itu berarti dia tidak dalam keadaan menerima atau melepas. Nah, jadi sebelumnya dia tidak melepas atau tidak menerima atau keadaan netral. Nah, kalau begini keadaan netral ya. Setelah kita lihat setelah panah, nah dia di sini ada pangkatnya. Kayak pangkat ya, tapi bukan pangkat ini ya. Dia bermuatan plus 1 maksudnya ini plus saja. Ditulis plus saja. Nah, dan kemudian ini ada elektron. Jadi ini maksudnya elektron ya. Elektron artinya dia sudah melepas elektron. Dia melepaskan elektron. Entahlah siapa nanti yang akan menerimanya ya. Entahlah dia, yang jelas dia melepaskan elektron. Nah, kalau begini kasusnya, dia berarti ini namanya reaksi oksidasi. Nah, dia berarti ini namanya oksidasi. Nah, kalau misalnya Cl2 tambah 2 elektron menghasilkan Cl-. Nah, kalau begini keadaannya ini namanya reaksi reduksi. Nah, karena kita lihat di sebelumnya Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Artinya elektron mau masuk ke Cl2 ditambahkan ke. Artinya ini Cl2 menerima elektron ya. Nah, kalau dia menerima elektron sehingga dia menjadi bermuatan min. Ada mi pangkat minusnya, berarti dia sudah, ini tandanya berarti dia sudah menerima elektron ya, tandanya ya. Menerima elektron. Ya, kalau ini tandanya Na+, tandanya dia sudah melepas elektron. Nah, jadi makanya reaksi yang kedua ini adalah reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi ya. Jadi begitulah cara melihat atau menilai mana oksidasi, mana reduksi. Nah, dan sebenarnya kita bisa menggabungkan ini reaksi ya, misalnya Na melalui proses eliminasi ya, Na+ tambah elektron. Ini kan reaksi oksidasi. Dibawanya Cl2 tambah 2 elektron menghasilkan Cl- ya. Ini bisa digabung ya, bisa digabung ditambah. Nah, ini harus dikali 2 ya, dikali 2 sama supaya elektronnya 2, Na-nya 2 Na ya, kali 2. Nah, supaya nanti kita eliminasi, kita matikan ini. Nah, atau nanti saja ya. Supaya bisa lihat. Ini kayak proses eliminasi dalam matematika ya. Kita tambahkan saya dulu. Jadi bisa ya, sebelum panah ke sebelum panah, setelah panah ya. Jadi 2Na ditambah Cl2 tambah 2 elektron ya, ditambah semuanya ya. Nah, ini yang sebelum panah, ini ditambah juga yang setelah panah. 2Na plus tambah 2 elektron tambah sorry, saya perkecil dulu biar muat ya. Saya perkecil dulu ya. Tambah 2 elektron tambah 2 Cl-. Nah, kenapa saya kali 2 di sini? Ini hanya supaya persoalan matematikanya ya, supaya persoalan matematikanya saja ini. Nah, ini kenapa dikali 2? Karena di sini ada 2 elektron. Tadi di sini 1 elektron sebelumnya ya, sebelum tadi di sini 1. Makanya supaya sama-sama 2 elektron, makanya saya kalikan 2 di sini. Tapi bukan cuma elektron yang dikali juga ini jadi 2 ya, dikasih masuk koefisiennya. Makanya jadilah begini. Nah, karena di rows kiri ada elektron sama 2 elektron, makanya saya coret ya. Jadi sisa 2Na tambah Cl2 menghasilkan 2Na plus tambah 2 Cl-. Nah, berarti ini namanya reaksi redoks. Nah, ini sudah redoks. Kenapa reaksi redoks? Karena di sini sudah digabung antara oksidasi yang ini dan reduksi yang ini. Jadi namanya redoks karena sudah digabung. Nah, inilah contoh reaksi redoks ya dalam kimia. Nah, ini bisa digabung. Ini bisa digabung ya. Jadi saya perbaiki bersama reaksinya. 2Na tambah Cl2 menghasilkan 2NaCl ya. Saya gabung ini menjadi ini ya, 2NaCl. Jadi ini namanya reaksi
redox ya. Ini salah satu contoh saja ya, sekedar contoh saja ya. Jadi sekedar contoh saja supaya kita bisa melihat mana sih yang melepas elektron dan mana yang menerima elektron. Jadi ini yang mengalami oksidasi, ini mengalami reduksi karena dia menerima elektron. Nah, paling minimal nanti kita akan pelajari ini di persamaan reaksi lebih lanjut. Paling minimal Anda mengetahui ini ya. Anda mengetahui ini pada konsep yang kedua ini saya bagaimana oksidasi, bagaimana reduksi. Oksidasi itu ciri-cirinya ya. Untuk simpelnya ya, ciri-cirinya itu kalau oksidasi itu elektronnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Nah, reduksi itu elektronnya sebelah kiri. Karena ceritanya dia mau menerima elektron. Jadi sebelum panah sudah ditambahkan elektron, artinya dia mau masuk ke Cl2. Jadi pasti dia reduksi. Karena dia elektronnya di sebelah kiri dari panah. Sedangkan kalau oksidasi dia sebelah kanannya panah, artinya dia terlepas. Ini ceritanya elektron sudah mau pergi, terlepas dari Na. Paling minimal Anda bisa melihat dulu ini. Karena kalau menentukan reduksi dan oksidasi di sini, kita bisa menentukan nanti dengan konsep yang lebih mudah, yaitu konsep BILOX, konsep bilangan oksidasi, yaitu konsep keempat ya, konsep keempat. Cuman perlu Anda ketahui terkadang ada model soal yang kayak begini ya, kayak begini yang melibatkan yang dalam reaksinya dia langsung tulis elektronnya. Jadi kalau kita mau menilai mana oksidasi mana reduksi, jika dalam reaksinya ada elektronnya, itu bisa dengan trik seperti ini. Kalau di sebelah kanan elektronnya berarti oksidasi, kalau di sebelah kiri elektronnya itu berarti reduksi. Cukup sampai di situ saja untuk memahami konsep redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Nanti penentuan mana reduksi mana oksidasi ini akan lebih mudah di konsep-konsep berikutnya, terutama di konsep yang keempat ini yang akan kita bahas lebih lama ya jika dibandingkan dengan konsep-konsep yang lain. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk konsep kedua ya. Sekarang kita masuk di konsep yang ketiga, yaitu konsep pelepasan dan pengikatan hidrogen ya. Ya, kemudian kita masuk di konsep ketiga, pelepasan dan pengikatan hidrogen. Nah, dapat apa saya tekankan lagi sekali lagi bahwa di konsep kedua itu pelepasan dan penerimaan elektron itu paling minimal ya, sekali lagi paling minimal Anda cukup melihat posisi elektronnya jika saya hapus dulu ya, sorry. Anda cukup melihat posisi elektronnya jika diketahui reaksi kimia yang melibatkan elektron seperti ini. Cukup lihat saya begini, kan reduksi itu penerimaan elektron, berarti jika reduksi itu elektronnya di sebelah kiri dari panah, ini pasti reduksi ya. Ini penting sekali ketika nanti kita akan belajar di kelas 3 atau kelas 12 ya, materi elektrokimia. Perlu melihat yang seperti ini ya. Kemudian reaksi oksidasi itu jika dia di elektronnya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Cukup paling minimal Anda cukup begitu saja dulu sementara sebagai pemula ya, untuk menentukan mana oksidasi mana reduksi berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Kalau yang seperti ini yang saya contohkan di bawah ini, reaksi di bawah ini akan lebih mudah menentukan oksidasi dan reduksinya kalau kita pakai konsep yang keempat nanti, konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Sekarang kesempatan ini sudah tadi saya tekankan di konsep kedua supaya tidak terlalu bingung. Sekarang kita masuk di konsep ketiga lagi tentang pelepasan dan pengikatan hidrogen. Sama dengan oksigen ya, ini kurang lebih seperti oksigen. Saya kasih turun dulu sebentar ya biar gampang, lebih mudah. Kasih contohnya. Nah, konsep ketiga, pelepasan dan pengikatan hidrogen. Reduksi, reaksi pengikatan hidrogen. Oksidasi, reaksi pelepasan hidrogen. Nah, jika tadi konsep pertama dia terbalik ya, mungkin terbalik ya. Kalau konsep pertama tadi kalau dia berdasarkan oksigen, reduksi pelepasan oksigen, oksidasi pengikatan oksigen. Sedangkan reduksi, kalau dia konsep ketiga pengikatan hidrogen dia.
oksidasi pelepasan hidrogen. Nah, contohnya kayak seperti ini ya. Ada reaksi. Jadi kita bisa melihat juga berdasarkan hidrogen. Misalnya ada reaksi kayak begini. Penentuannya ini sama dengan konsep pertama ya. Karena cuman bedanya dia melibatkan hidrogen ya, itu bedanya. Kalau yang pertama tadi dia oksigen, jadi O-nya dilihat. Sedangkan ini tinggal hanya saja dilihat ya. Tambah 3, saya hapus dulu supaya bersih. 3 Cu. Misalnya ada persamaan reaksi kimia seperti ini. Nah, saya hapus dulu ini biar bersih nih. Oke, ada reaksi kimia ya. Sini kita mau menentukan mana oksidasi, mana reduksi misalnya. Kita lihat yang kita bisa, misalnya kita mau cari apa ya? Kita mencari pengikatan hidrogen, reduksi ya. Nah, atau pelepasan, misalnya pelepasan juga. Pelepasan. Langsung kita lihat ya. Kita misalnya kita lihat NH3. N ya. Di sini N dia bersama H. Setelah reaksi dia berpisah dari H. Nah, berarti ini NH3 mengalami reaksi pelepasan hidrogen, artinya mengalami reaksi oksidasi ya, oksidasi. Dia mengalami reaksi oksidasi ya. Karena dia melepaskan hidrogen. Tapi kalau kita tinjau dari oksigen, tadinya di sini tadi oksigen dia bersama Cu ya. Nah, CuO tadi di sini dia bersama antara Cu dengan O, sedangkan di hasilnya O ini yang tadinya sebelumnya dia bersama Cu, sekarang dia bersama H, artinya dia mengikat hidrogen. Arti ini mengalami reduksi ini ya, reduksi ini. Nah, kalau kita tinjau dari pelepasan dan pengikatan hidrogennya ya. Nah, jadi yang kita lihat hidrogen di sini. Kalau kita mau melihat konsep pertama tadi oksigennya, nah, ini Cu dia juga mengalami, coba lihat Cu tadi bersama O, sedangkan setelahnya dia tidak bersama O, artinya Cu juga ini mengalami reduksi ya, sama ya. Jadi satu senyawa ini mengalami reduksi, jadi sama sebenarnya. Jadi konsep ini sebenarnya tidak ada saling bertentangan ya, tidak ada saling melengkapi sebenarnya ya. Jadi kalaupun kita tinjau dari konsep pertama berdasarkan oksigen, tetap ini reduksi karena memang kita lihat dia melepaskan oksigen, melepas oksigen. Nah, saya perlihatkan lagi. Nah, coba saya lihat lagi yang pertama. Nah, konsep pertama itu reduksi pelepasan oksigen. Nah, anggaplah kalau kita mau meninjau lagi dengan cara itu ya, nah, dia reduksi. Kemudian kalau kita meninjau dari berdasarkan hidrogen, dia juga termasuk ini senyawa reduksi juga. Karena kenapa? Karena kita tinjau dari O-nya. O tadi di sini dia tidak bersama H, setelah reaksi dia bersama H. Artinya dia mengikat hidrogen. Artinya dia juga mengalami reduksi satu senyawa ini. Jadi konsep-konsep ini tidak ada saling bertentangan ya. Insya Allah tidak ada saling bertentangan. Justru saling melengkapi ya. Nah, contoh berikutnya misalnya H2. Supaya lebih lengkap lagi, memastikan H2 dengan O2. Nah, H2O. Nah, ini O2 mengalami reduksi. Karena kenapa? Sebelumnya dia tidak bersama H, setelahnya dia bersama H. Kemudian kalau kita meninjau dari konsep pertama, kita bisa meninjau juga dari konsep pertama ya, H2. Nah, konsep pertama tadi itu oksigen, oksidasi. Sorry, konsep kedua ini ya. Konsep pertama tadi ini oksidasi itu pengikatan oksigen, mengikat oksigen. Berarti ini hidrogen mengalami oksidasi. Kenapa? Karena dia mengikat oksigen juga. Jadi tidak ada bertentangan ya. Jadi tetap sejalan ya, tidak sejalan. Tidak mungkin itu kalau konsep satu dia reduksi, konsep ketiga misalnya dia oksidasi, tidak mungkin ya, pasti bersamaan Ji. Nah, coba kita lihat hidrogen, dia mengikat oksigen, yang artinya ketika setelah reaksi dia mengikat oksigen, artinya ini H2 mengalami oksidasi. Sedangkan O2 kalau kita tinjau konsep dari pelepasan dan pengikatan hidrogen, dia mengalami reduksi. Nah, jadi ini bisa juga termasuk reaksi redoks ya, bisa juga termasuk jadi reaksi redoks. Ya, ini mungkin kalau konsep ketiga. Nah, sekarang kita masuk di konsep keempat.
Nah, pada konsep keempat itu adalah kita melihat dari kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi ini agak lain sedikit dari yang di konsep-konsep yang di atas ya. Dan ini memang yang paling enak, yang paling nyaman untuk menentukan mana reduksi dan mana oksidasi. Jadi nanti itu bilangan oksidasi disingkat dengan bilox. Nah, jadi dikatakan reduksi kalau reaksinya turun biloxnya dari keadaan sebelum ke sesudah. Sedangkan kalau dikatakan oksidasi, reaksi kimianya atau reaksi reduksinya mengalami kenaikan. Kalau oksidasi dia kenaikan bilox dari keadaan sebelumnya, sedangkan reduksi mengalami penurunan bilox dari keadaan sebelumnya. Namun bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Jadi sebelum kita mau menilai ini biloxnya turun atau biloxnya naik, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara menentukan bilox. Itu yang perlu kita ketahui dulu. Cara menentukan bilox. Cara menentukan bilangan oksidasi. Dalam hal ini bilox ya, saya singkat saja bilox. Bilangan oksidasi. Nah, supaya kita bisa tahu, oh ini turun dari keadaan sebelum ke sesudah. Oh ini naik dari keadaan sebelum ke sesudah. Nah, itu akan kita bahas di part selanjutnya. Pekan depan ya. Khusus membahas bagaimana cara menentukan bilox. Kemudian kita tentukan, oh ini mengalami reduksi karena dia turun biloxnya. Oh ini mengalami oksidasi karena biloxnya naik. Oke, mungkin sampai sini saya sampaikan dulu. Ya bisa saya sampaikan pada konsep-konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon dikritik jika ada yang perlu diperbaiki, silakan di komen. Share juga bagi teman-teman yang membutuhkan, dan silakan yang baru bergabung silakan di subscribe ya. Terima kasih. Salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.